Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel tontonan favorit kita semua. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Seperti biasa, gue bakal nemenin kalian lagi nih dengan sebuah film yang cukup gregetin sekali. Dan film ini berjudul Madrid 1987. Madrid 1987 cuy. Dan film ini menceritakan tentang gadis yang walalala banget, manis, imut, gimana gemesin gitu ya kan. Dia terjebak bersama kakek tua peot di kamar mandi coy. Dan terpaksa dia harus memenuhi semua hasratnya demi kelancaran skripsinya. Loh, kok tekan skripsi? Gimana nih ceritanya? Penasaran gak tuh? Mending daripada penasaran, mending langsung kita mulai aja dan intro. Film ini berlatar belakang kota Madrid pada tahun 1987, di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang pria tua bernama Miguel. Dia adalah seorang penulis terkenal yang juga bekerja di sebuah surat kabar ternama. Dan saat ini Miguel sedang menulis artikel di sebuah restoran. Gak lama kemudian Miguel melihat gadis cantik yang memakai kacamata bernama Angela yang berjalan mendekatinya. Ternyata Miguel sudah punya janji dengan Angela, di mana Angela merupakan mahasiswi jurusan jurnalistik yang saat itu akan mewawancarai Miguel sebagai bahan materi mengerjakan tugas akhirnya. Waduh. Kemudian ketika Angela baru saja meminum cola yang sudah dia pesan, tiba-tiba Miguel langsung mengambil gelas itu dan meminum cola milik Angela yang tepat di bekas bibir gadis manis tersebut. Wih, kok gitu? Setelah itu Miguel pun mengatakan kalau dia tidak peduli dengan anjuran dokter yang melarangnya merokok dan meminum minuman cola. Setelah mendengarkan ocehan pria tua tersebut, Angela pun menyerahkan hasil tulisannya pada Miguel. Kemudian Miguel mengatakan kalau tulisan milik Angela ini terlalu rumit. Lalu ia memberi saran pada Angela agar menulis dengan menggunakan gaya bahasanya sendiri. Gak lama kemudian ada seorang wanita parubaya yang datang meminta tanda tangan Miguel yang merupakan seorang penulis terkenal itu. Dan setelah penggemarnya itu pergi, tanpa basa-basi Miguel ngajakin Angela untuk datang ke apartemen milik temannya yang bernama Luis. Miguel juga mengatakan kalau dirinya lebih tertarik memandangi tubuh cantik Angela daripada membaca hasil tulisannya. Karena Angela terlihat ragu, akhirnya Miguel berusaha untuk meyakinkan gadis tersebut bahwa mereka hanya akan wawancara di sana. Walaupun Angela masih sangat ragu, tapi dia akhirnya nurut aja ikut ke apartemen temannya Miguel. Kalau dilihat-lihat sih, sepertinya Miguel sudah memang menyusun rencana, di mana dia sengaja meminjam kunci apartemen Luis yang kebetulan sedang pergi selama 2 hari. Miguel memang sengaja meminjam kunci agar dia bisa bebas membawa teman kencannya. Dan kemudian Angela yang mendapat sosoran bibir dari Miguel secara tiba-tiba pun langsung terkejut. Lalu Miguel mengajak Angela untuk masuk ke ruang kerja milik Luis. Di sana Miguel menyuruh Angela untuk melepas semua armor yang ada di tubuhnya. Walalala. Miguel juga mengatakan kalau janji tidak akan melakukan apapun dan hanya akan memandang tubuhnya. Pria tua itu mengatakan kalau ilmu yang dia berikan tidaklah gratis. Meskipun sudah mengatasnamakan seni untuk memenuhi hasratnya, Miguel tak mendapat persetujuan dari Angela yang malah pergi menuju pintu apartemen. Dan ketika Miguel sedang lesu karena kehilangan gadis cantik itu, tiba-tiba Angela datang dan berdiri di depannya tanpa memakai popok. Waduh. Miguel yang melihat itu pun langsung menyuruh Angela untuk duduk. Kemudian Miguel melukis tubuh Angela menggunakan cat lukis. Angela yang sadar kalau Miguel hanya asal melukis memutuskan untuk pergi ke kamar mandi dan membersihkan badannya. Sedangkan Miguel yang merasa belum mendapatkan sesuatu untuk memenuhi hasratnya memutuskan untuk menyusul Angela ke kamar mandi. Dan gak lama kemudian Angela yang berniat untuk keluar dari kamar mandi pun menjadi panik ketika pintunya gak bisa dibuka. Miguel yang melihat itu pun mencoba untuk membukanya juga, tapi nihil. Pintunya gak bergeser sedikit pun. Dan gak disangkanya, bukannya mencari cara untuk membuka pintu, Miguel dan Angela malah beradu seruduk. Solusi yang bagus.
Setelah itu, Miguel melarang Angela untuk berteriak minta tolong lewat ventilasi kamar karena takut para tetangga akan mencurigai kelakuan mereka. Tapi setelah dipikir-pikir, akan lebih berbahaya jika polisi datang karena mendapat laporan orang hilang dari istrinya sendiri. Dan oleh karena itu, Miguel memutuskan untuk memanjat kursi dan memanggil tetangga lewat ventilasi. Karena usahanya sia-sia, Miguel yang kelelahan pun duduk di samping Angela dan memulai obrolan. Kemudian Miguel mengetahui kalau Angela adalah seorang putri tentara, juga adik dari wanita yang dia sukai dulu. Angela lalu membocorkan fakta kalau sikap Miguel sebagai penulis terlalu lebay, sehingga membuat saudarinya menjadi ilfil. Tidak menyerah sampai di situ, mereka berdua secara bergantian berteriak minta tolong, namun tetap tidak ada respon. Kemudian Miguel berpendapat mungkin semua tetangga sedang gak ada di rumah karena saat itu adalah akhir pekan. Walaupun sedang dalam kondisi terjebak seperti itu, sempat-sempatnya Miguel merayu Angela untuk adu mekanik. Tapi Angela terus menolak. Dan dengan terpaksa, Miguel dan Angela pun menghabiskan satu malam mereka di dalam kamar mandi. Keesokan harinya, Miguel sudah mulai mengeluh dan menyadari kalau selama ini dirinya sangat menyebalkan. Ditambah lagi fisiknya yang sudah mulai reot dan tidak menarik lagi. Angela yang dari tadi hanya diam merasa kasihan dengan Pak Tua itu dan akhirnya memutuskan untuk mematikan lampu. Kemudian mengajak Miguel adu mekanik. Waduh, anjir. Setelah kejadian yang mengenakan itu, Miguel dan Angela pun ngobrol membahas perut mereka yang kelaparan. Dan lama-kelamaan Angela mulai mengeluh tentang Miguel yang seolah-olah mengguruinya saat bicara. Tapi Miguel dengan santainya menjawab kalau dirinya hanya ingin mengalihkan perhatian dari kondisi yang mereka alami sekarang. Keesokan harinya mereka berdua sudah merasakan bosan. Kemudian Miguel mempunyai ide untuk menceritakan sebuah film pada Angela. Lalu saat di tengah-tengah ceritanya, Miguel mendengar suara pintu terbuka dari kamar apartemen sebelah. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung berteriak minta tolong agar orang itu mau menghubungi Louis. Sedangkan Angela pun kini merasa lega karena sebentar lagi dia akan keluar dari tempat itu. Beberapa saat kemudian akhirnya Louis datang dan pintu itu berhasil terbuka. Angela pun langsung keluar kamar mandi dan pergi dari apartemen setelah memakai semua armornya. Kemudian saat membersihkan apartemennya, Louis menemukan kacamata milik Angela dan memberikannya pada Miguel untuk dikembalikan. Namun Miguel menolak dan mengatakan biar Angela sendiri yang datang untuk mengambilnya. Dan filmnya pun tamat. Oke, dan sepertinya filmnya lupa tentang gimana nasib skripsi Angela. Oke deh. Ya ampun, ini film apa? Tapi dari segi manapun kalau dilihat ya, dari film ini Mbak Angela tuh kayak siapa ya? Gue pernah nonton gitu. Di mana gue lupa. Tapi yang jelas Mbak Angela ini semelohai gue nyari nama artisnya belum ketemu coy. Kalau kalian ketemu tulis di kolom komentar ya. Oke deh. Gimana menurut kalian tentang film ini? Ya beruntung banget ya si kakek Peyot tadi, ya ampun, menang banyak sekali. Terjebak selama 2 hari di kamar mandi sama mahasiswa cantik yang tugas akhirnya harus selesai gitu ya kan. Tapi gak penting tugas akhirnya, yang penting dia cantik. Ya siapa yang gak mau ya kan. Gue pasti mau juga gitu. Itu kayak sebuah impian semua orang ya gak sih. Ya gak semua orang juga sih, impian orang-orang kayak ya gue sih sebenarnya gue pengen. Tapi ya gak udah lah. Soalnya kesempatan kayak gitu hanya datang mungkin 1 kali atau gak pernah sama sekali dalam seumur hidup ya kan. Tapi ya yang jelas dari film ini kita bisa belajar keberuntungan gak cuma datang di hari muda, ada juga keberuntungan di hari tua. Seperti Mbah Miguel tadi yang tiba-tiba dia dapat keberuntungan terkunci dalam kamar mandi bersama mbak-mbak cantik. Oke, sekian dulu dari Emon. See you next time dan dadah.